Halo, kembali lagi bersama dengan kami dalam Bincang Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Andil bersama saya Jessica Welly dan rekan-rekan saya. Saya Regina Valencia. Dan saya Sofiana Goma. Obrolan kali ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada jalan cerita, ketiga ada akhir pemberontakan, dan keempat kesimpulan dari pemberontakan itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas tentang latar belakang. Hasil keputusan dari konferensi meja bundar pada Agustus 1949 yang tidak disetujui oleh beberapa pihak menyebabkan friksi antara tentara pendukung unitaris dengan tentara pendukung federalis, di mana golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonomi dan ideologi mengambil simpati rakyat untuk membentuk gerakan APRA, untuk mencapai keinginannya yaitu mempertahankan negara federalis. Serta ada juga kekecewaan Hamid terhadap jabatan yang diberikan Soekarno kepadanya. Yang kedua itu kita punya kronologi peristiwa pemberontakan APRA itu sendiri. Jadi sebelumnya, sebelum APRA ini terbentuk, Westerling itu sempat datang ke Indonesia di tanggal 5 Desember 1946, di mana Westerling dan juga pasukan yang ia buatnya, yaitu pasukan RST, tiba di Makassar, yang tugasnya itu untuk meredam perlawanan rakyat Sulawesi Selatan, di mana si RST ini sendiri melancarkan aksinya dengan menggeledah rumah-rumah rakyat, mengancam, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh mereka yang melakukan perlawanan. Pada tanggal 5 Januari 1950, Kapten Westerling ini mengirimkan surat ultimatum kepada RIS, yang isinya itu meminta supaya RIS ini bisa menghargai negara bagian khususnya yaitu Pasundan, dan meminta untuk mengakui APRA sebagai pasukan atau tentara Pasundan. Surat ini yang kemudian tentunya membuat khawatir RIS dan juga golongan Belanda. Tepatnya pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling memberikan perintah kepada pasukannya untuk memulai pemberontakan di Bandung. Kapten Westerling melaksanakan gerakan APRA dengan bantuan 800 serdadu pasukan RST. Mereka menembaki setiap anggota TNI yang mereka temui di jalan, dan juga mereka juga menyerang markas staf divisi Siliwangi, membunuh hampir seluruh anggota pasukan TNI yang berjumlah 15 orang. Hingga Kolonel Lembong itu tewas terbunuh. Setelah pertahanan markas divisi Siliwangi berhasil mereka kuasai, sebanyak 79 anggota APRIS ditemukan tewas akibat serangan APRA di Bandung, serta banyak penduduk sipil yang terdampak menjadi korban. Setelah berhasil menguasai Bandung, pasukan RST kembali ke tempatnya. Sedangkan si Kapten Westerling ini melanjutkan serangannya ke Jakarta, menyerang gedung tempat kabinet bersidang. Pada perencanaan serangan ini, gerakan APRA dibantu oleh Sultan Hamid yang kedua. Alasannya kenapa ia ingin membantu pasukan APRA itu karena ia ingin mempertahankan negara federal dan juga merasa kecewa dengan Soekarno karena jabatannya yang hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Dalam pledoinya, Sultan Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan juga Inspektur Polisi Frans Lajoan. Secara bersamaan mereka merencanakan pembunuhan beberapa menteri kabinet seperti Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Selanjutnya ada akhir dari pemberontakan, yang dimana rencana sebelumnya yang untuk menyerang atau untuk membunuh menteri kabinet, rencana tersebut tidak berhasil karena sudah lebih dahulu terdengar oleh aparat intelijen. Bersama dengan itu juga, kurangnya pasukan dari RST membuat rencana yang harusnya dilakukan menjadi tidak terlaksana. Lalu upaya penumpasan pun mulai digerakkan, mulai direncanakan. Dimulai dari perundingan antara Muhammad Hatta bersama dengan Komisaris Tinggi Belanda, yang dimana hasil dari perundingan Komandan Tinggi Belanda itu mendesak pasukan Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Tetapi sayangnya Kapten Westerling itu menolak untuk menyerah. Lalu mendengar hal ini, akhirnya Muhammad Hatta mengeluarkan surat perintah yang dimana berisi untuk penangkapan Kapten Westerling. Sedangkan golongan Belanda bersama dengan jenderal dan menteri pertahanannya menyusun rencana untuk mengevakuasi pasukan RST atau pasukan Kapten Westerling. Lalu hari berikutnya, tanggal 24 Januari 1950, negara RIS mengirimkan pasukan APRIS yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk ke Bandung, yang tujuannya untuk membubarkan pasukan RST. Akhirnya, penangkapan Kapten Westerling dan Sultan Hamid II dilaksanakan. Tetapi sayangnya, hanya Sultan Hamid II yang berhasil ditangkap, sedangkan Kapten Westerling berhasil melarikan diri ke Singapura dan tidak kembali. Perginya Kapten Westerling membuat pasukan RSP tidak mempunyai pemimpin untuk melanjutkan gerakan APRA.
karena gerakan tersebut tidak akan kuat tanpa adanya seorang pemimpin. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Februari tahun 1950 gerakan APRA resmi dibubarkan. Lalu kesimpulannya, kita ambil nilai-nilai yang bisa diambil dari peristiwa tersebut, yaitu pertama ada sikap bela negara, yang dimana adanya gerakan untuk menghapus segala macam pemberontakan, keinginan bangsa dan mayoritas penduduk untuk merdeka seutuhnya dan berdiri secara independen atau tidak terikat lagi oleh Belanda. Dan nilai yang kedua adalah rasa senasib dan sepenanggungan, yang dimana rakyat yang menginginkan kedaulatan negara Indonesia sepenuhnya dan menjadi suatu negara kesatuan. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang pemberontakan APRA. Bagi yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.